Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NPM 2024001008. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai AutoCAD, Valve dan Tank Drawing di pengantar teknologi informasi. Masuk ke pengertian AutoCAD. AutoCAD adalah software atau CAD atau Computer Aided Design yang sangat populer untuk menggambar komponen mekanikal dan piping, termasuk valve atau katup dan tank atau tangki. Kegunaannya yang pertama desain sistem perpipaan industri, yang kedua plan layout dan equipment arrangement, dan yang ketiga PNID atau Piping and Instrumentation Diagram, dan ada kegunaannya sebagai dokumentasi terkini. Masuk ke jenis-jenis valve atau katup. Yang pertama itu ada gate valve atau katup dengan gerbang geser, digunakan untuk full open atau close. Dan ada yang kedua ada ball valve atau katup quarter turn dengan bola berlubang untuk on off cepat. Dan ada globe valve yaitu katup untuk throttling dan kontrol aliran presisi. Dan ada check valve yaitu katup satu arah atau non-return, mencegah aliran balik. Dan ada butterfly valve di mana katup dengan disk berputar 90 derajat, ringan dan ekonomis. Masuk ke simbol valve dalam PNID. Ada gate valve garis vertikal dengan dua segitiga, dan ada global valve, bisa dilihat simbolnya ada di sebelah kiri. Global valve itu lingkaran dengan garis vertikal, kemudian ada ball valve lingkaran dengan bola di tengah, dan ada check valve yaitu segitiga dalam lingkaran. Kemudian ada butterfly valve lingkaran dengan garis diagonal, dan ada safety valve atau lingkaran dengan spring simbol. Masuk ke menggambar valve di AutoCAD. Yang pertama ada stub drawing, bisa set units yang sesuai atau metrik atau imperial. Dan yang kedua buat layers untuk valve, piping, annotation, dan buat set line, weight, and line type. Yang kedua membuat block valve, gunakan perintah circle, line, polyline, dan buat simbol sesuai standar, dan gunakan block command untuk menyimpan. Dan yang ketiga insert dan scale. Insert block valve pada posisi yang tepat, kemudian scale sesuai ukuran pipa, kemudian rotate sesuai orientasi. Kemudian masuk ke jenis-jenis tangki. Tangki berdasarkan bentuk. Yang pertama ada vertical cylindrical tank atau tangki silinder vertikal. Yang kedua ada horizontal cylindrical tank atau tangki silinder horizontal. Yang ketiga ada spherical tank atau tangki bola untuk gas bertekanan. Yang keempat ada rectangular tank atau tangki kotak atau persegi. Dan ada cone roof tank, tangki dengan atap kerucut. Dan yang keenam ada floating roof tank, tangki dengan atap terapung. Di sini ada jenis-jenis tangki sesuai contohnya. Ada vertical cylindrical tank, di mana tangki silinder vertikal dengan cone roof untuk storage umum. Dan ada horizontal cylindrical tank, di mana tangki silinder horizontal dengan saddle support. Dan ada spherical tank, tangki spherical untuk gas bertekanan tinggi seperti LPG, LNG. Masuk ke komponen tank. Komponen tank itu ada body atau shell, di mana material utama valve atau tank. Kemudian piping warnanya menunjukkan warna abu-abu sebagai pipa sambungan, dan nozzle atau stem itu warnanya abu-abu tua sebagai koneksi dan aktuator. Dan yang ada baby blue atau bisa disebut liquid untuk level cairan dalam tank, dan ada biru
keabu-abuan sebagai roof atau support, sebagai atap dan struktur pendukung. Dan ada standar tank design. Standar tank design itu ada 4. Ada IPI 650 welded steel tanks for oil storage, ada IPI 620 large welded low pressure storage tank, ada ISMI section 8 pressure vessels, ada BSEIN 14015 atau European Standard untuk tangki. Kemudian menggambar tank plan view. Menggambar tank plan view ada 3. Membuat outline, gunakan circle untuk tangki silinder, gunakan rectangle untuk tangki kotak. Kemudian yang kedua, membuat detail komponen, nozzle atau connection atau lingkaran kecil, manhole location, platform dan tangga jika ada, dan arah utara atau orientation. Dan yang ketiga ada annotation, di mana tag number contohnya seperti T strip 101 dan diameter tank, kemudian nozzle schedule table. Kemudian menggambar tank elevation view, di mana ada 3. Yang pertama, membuat cell drawing, di mana gambar rectangle untuk cylindrical cell dan tentukan tinggi dan diameter. Yang kedua ada membuat roof and bottom, di mana conroof gunakan line dan IRC, flat roof atau garis horizontal, dan set bottom atau IRC command. Dan yang ketiga, membuat detail equipment, nozzle dengan proyeksi, dan ladder dan platform, dan level instrument, manway opening. Tips AutoCAD. Yang pertama, gunakan block library, simpan valve dan fitting sebagai blok, kemudian buat library standar perusahaan, kemudian gunakan design center untuk manajemen. Dan yang kedua, sebagai tipsnya, layer management, equipment layer warna merah, piping layer warna hijau, annotation layer warna krem, dimension layer warna kuning, dan yang ketiga dynamic block, buat valve block dengan parameter visibility 1 blok untuk berbagai ukuran, hemat waktu dan fill size. Kesimpulan dan research, AutoCAD adalah alat yang sangat kuat untuk desain piping dan instrumentation. Memahami standar industri seperti YPI, ISMI, dan ISA sebagai sangat penting. Menggunakan blok dan layer dapat meningkatkan efisiensi kerja. Detail dan akurasi sangat kritis dalam menggambar katup dan tangki. Permodelan 3D dapat menambah nilai presentasi dan membantu dalam proses desain. Kemudian penutup, sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.